Penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya melalui operasi tangkap tangan KPK menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Apa yang sebenarnya terjadi dan di mana letak kelemahan pengawasan di daerah? Kami akan mengulasnya bersama Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang. Terima kasih Pak Saud atas waktunya untuk Jawab Pos TV. Terima kasih kembali, Mbak. Ya, Pak Saud, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terkena OTT KPK. Apakah ini menggambarkan bahaya laten korupsi di lingkungan pemerintah daerah? Ya, memang kalau saya lihat kan patternnya itu dari saya selalu mengatakan dari sepanjang Pulau Indonesia ini Nusantara ini dari Aceh sampai Papua itu patternnya sama. Pertama dimulai dari apa yang kita sebut sebagai banyaknya transaksional di dalam pelaksanaan pilkada. Kan kemarin disebutkan itu salah satu tim sukses juga ya. Jadi artinya gini loh. Kalau kita melihat bahwa kemudian bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan money politik yang cukup tinggi saat ini, itu kan tantangan utama kita. Sehingga agak sulit kalau mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan isu-isu transaksional. Ya, ini kan belum lagi lama di Pulau Jawa, ya kan? Terus kemudian lanjut lagi, kemudian di Lampung Tengah. Saya mengatakan ini tinggal kita menunggu kalau KPK-nya rajin kerja, ini kita tinggal nunggu aja nih tempat-tempat lain. Jadi ini sebenarnya dimulai dari pilkada, di mana KPK kan pernah riset waktu itu tahun 2018 itu untuk kepala daerah itu minimal itu sampai 50 M untuk kepala daerah kabupaten kota. Untuk gubernur itu ke provinsi itu bisa sampai 100 M. Saya selalu bertanya itu uangnya dari mana? Dia harus mengembalikan uang itu. Jadi ini kita tinggal nunggu ke KPK rajin atau tidak aja. Kalau peristiwa basically semua di semua provinsi, di semua kabupaten kota modelnya sama. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak Saud, dalam banyak kasus pejabat daerah kerap berdalih bahwa uang yang diamankan merupakan operasional tim sukses atau kebutuhan politik. Bagaimana penyidik biasanya membedakan mana transaksi politik dan mana gratifikasi atau penyuapan? Ya, pertama kan selalu saja akan ada laporan ke KPK dari itu ikut di siapa aja gitu. Bisa jadi laporan itu dari siapa aja dan itu kemudian KPK mendalami. Dan biasanya kalau dia OTT itu bukan peristiwa pertama atau kedua bahkan bisa peristiwa sebelumnya karena kan peristiwa pidana itu terjadi kemudian KPK melakukan penyelidikan kemudian terjadi lagi masalah terima dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari fenomena-fenomena di daerah dalam pengertian transaksional yang kemudian di situ berawal dari perilaku transaksional penyelenggara negara di kabupaten kota dan provinsi itu kan memang berawal dari bagaimana mereka harus mengembalikan modal yang mereka pergunakan. Ini sebenarnya PR besar kita untuk 2029, bagaimana sebenarnya kita membuat sistem pemilu yang bisa kita pastikan bahwa orang itu datang dengan integritasnya. Jadi bukan datang dengan uangnya. Dan rakyat memang harus kita didik. Sekali lagi rakyat harus kita didik, mereka kalau dibayar jangan dipilih gitu. Karena kalau mereka tidak mau terima, tentu kan uang itu tidak akan digunakan. Bayangin saja kalau satu orang sekian, mereka harus bayar itu secara keseluruhan yang kemudian ini sulit untuk bisa kita pastikan bahwa dia tidak akan rasional dan mengambil uang APBD dan selalu modelnya begitu. Kalau dia di pasal 23 atau pasal 12 atau pasal-pasal yang lain dalam kaitan kerugian negara atau suap, hanya di seputar-seputar situ aja, Mbak. Gitu. Ya, kemudian apakah pola dugaan korupsi kepala daerah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada pola baru yang Bapak lihat? Oh enggak, sama aja itu. Jadi kalau polanya itu pengadaan barang, suap, perbuatan curang, pemerasan, yang kemarin kan tuh ada pemerasan kalau di beberapa daerah. Maksa malah dia minta, itu waktu yang OTT sebelumnya. Jadi modus-modus itu nggak berubah, 7 bentuk korupsi itu selalu modusnya dari situ-situ aja. Cuman sekarang ini kecenderungannya saya lihat karena pasalnya 12E besar itu kan itu cenderung di beberapa case malah maksa, jadi meres gitu loh. Bukan lagi hanya minta proyek dan seterusnya. Jadi ini mungkin ancaman ke depan semakin sulit gitu, Mbak. Oke.
Dalam konteks kinerja KPK saat ini, apakah OTT terhadap Bupati Lampung Tengah ini bukti KPK masih mempunyai taring atau justru keterlambatan penindakan? Ya, Pak Saud? Ya, Pak Saud, bisa mendengar suara saya? Coba sekali diulang Mbak, terpotong-potong. Oke, dalam konteks OTT kinerja Lampung itu gimana? Ya, dalam konteks kinerja KPK saat ini, apakah OTT terhadap Bupati Lampung Tengah ini bukti KPK masih mempunyai taring atau justru keterlambatan penindakan? Iya, memang selalu akan ada pencegahan ya kan di tiap daerah itu ada apa namanya Korwil kan, koordinator wilayah. Setiap provinsi, kabupaten, kota itu ada Korwil, koordinator wilayah KPK yang masuk dalam 9 area pembinaan. Tapi nyatanya kan mereka tetap melakukan. Jadi ini masih seperti business as usual, seperti bagaimana 10 tahun belakangan ya dilakukan. Cuman lagi-lagi kalau saya lihat kecenderungannya sekarang justru pasal-pasal itu berkembang, tidak hanya berupa perdagangan jabatan, tetapi bisa juga jadi seperti pemerasan gitu. Dan ini yang mungkin kita perlu waspadai, cenderungannya mulai the quote and quote kalau saya bilang itu tingkat ketegaannya itu menjadi lebih tinggi gitu kira-kira gitu. Ya, berarti apakah tandanya KPK masih memiliki taring begitu? Atau Bapak melihatnya seperti apa? Ya, mereka tentu dengan kecukupan bukti ya. Tanpa bukti juga kita nggak bisa masuk di situ gitu. Karena bagaimanapun kalau buktinya cukup ya dia bisa masuk dan itu bukti-bukti itu dari laporan-laporan dari masyarakat. Kalau kita katakan ya taring ya nggak juga karena OTT-nya juga masih terbatas. Tahun ini aja baru berapa mereka. Kalau kita katakan ada kurang lebih 5.000, 8.000 surat masuk. Masa sih cuma sekian itu yang dikerjakan. Jadi saya katakan taringnya udah nggak tajam lagi gitu aja Mbak. Oke, berdasarkan pengalaman Pak Saud, apa tantangan terbesar saat menangani OTT terhadap kepala daerah, baik dari sisi teknis maupun politik? Yang paling sulit kan sebenarnya apakah yang kita lakukan itu membawa efek jerah pada daerah lain gitu. Bukan berarti di daerah lain juga tidak ada peristiwa yang sama, cuman kita kesulitan untuk membuktikannya, jangkauannya jauh, mereka lebih pinter, kerjasamanya. Jangan lupa korupsi itu selalu dikerjakan sama-sama, dan yang lapor itu biasanya juga yang merasa tidak puas terhadap itu, sehingga daerah-daerah yang tidak ada OTT-nya, yang tidak pernah ditindak, nggak ada jaminan juga, walaupun katakanlah BPK mengadakan di situ mereka wajar tanpa pengecualian. Jadi tantangannya secara keseluruhan memang sebenarnya bagaimana bisa kita mengatakan berhenti korupsi sekarang juga, karena kemudian ini kerusakan cukup tinggi. Jangan lupa kerusakan itu muncul korbannya dalam masyarakat, sampai kita ambil contoh kasus bencana alam di Aceh, di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat. Itu semuanya kan ada kaitan dengan isu-isu korupsi di sumber daya alam yang menurut saya kemarin sudah melakukan penyelidikan di sejumlah institusi. Jadi kesulitannya adalah ya KPK harus lebih banyak memenjarakan orang lagi. Tanpa itu nggak akan bisa. Ya, KPK harus diganti undang-undangnya, kembalikan undang-undangnya. Presiden harus tegas, kembalikan undang-undangnya seindependen mungkin supaya mereka lebih membawa efek jerah. Kalau nggak ya kita ini saya menyebutnya OTT KPK-nya hanya flexing aja Mbak. Pada gilirannya tidak membawa efek jerah gitu Mbak. Oke, kemudian apa pesan Pak Saud untuk pemerintah pusat dan daerah agar kasus seperti ini tidak berulang? Saya mengatakan ini pemerintah pusat tidak menginspirasi pemerintah daerah ya. Per hari ini Pak Prabowo itu lebih dari 30 kali loh ngomong berhenti stop korupsi. Kemarin rapat aja, di dalam rapat bencana itu masih ada satu menterinya bohong kan. Dia bilang listrik udah hidup padahal tidak hidup. Jadi saya katakan pemerintah pusat dia harus lebih tegas menindak apakah itu menterinya, kepala daerahnya. Terlebih pertama saya bilang harus bereskan dulu undang-undang KPK. Karena kelihatannya Prabowo tidak menginspirasi itu, nggak berubah tuh, masih tetap aja itu. Nah, kita lihat aja ini OTT ini akan ada lebih banyak, cuman skalanya aja yang lebih terbatas gitu. Tapi sebenarnya kalau perilaku, dari sisi perilaku anti korupsi tidak ada perubahan signifikan di bawah pemerintahan Prabowo. Dia harus lebih kencang lagi. Tidak cukup hanya menginspirasi, mengatakan saya akan tidak, tapi bagaimananya itu jadi pertanyaan besar buat kita. Jadi pemerintah pusat kalau ingin menyelamatkan pemerintah daerah,
dia harus membuat instrumen-instrumen apa itu kejaksaan, kepolisian dan KPK untuk lebih berani dan kemudian lebih independen sehingga kemudian mereka saling check and balance satu sama lain, saling berlomba satu sama lain untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran itu Mbak. Itu Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang.